Ismail, sedulur kopi. Ya gue mau cerita ya atau sharing sih, lebih intinya sharing. Gue buka usaha yang dimana usaha gue tes kopi ini. Gue konsepnya kopi. Gue buka tahun 2019. Terus usaha gue nih yang mendekati bangkrut. Kalau mendekati pasti ya agak sedikit aman, tapi gimana ya? Bener-bener nol tapi aman ya. Gue buka tahun 2019, dimana di tahun itu pas buka pertama kali alhamdulillah omset gue sampai jalan 5 bulan omset, wah gokil sih, masuk terus sampai di bulan September makin gokil, masuk di bulan Desember makin gokil, walaupun di tanggal 1 Januari pas tahun baru itu banjir ya, omset juga lumayan tuh, nol. Tapi di situ gue berdoa, ya Allah semoga hujan ini menandakan kebahagiaan gue di tahun 2020 gitu, bahkan bisa omset bisa lebih vulgar gitu. Masuklah tuh tahun 2020 yang dimana gue tadinya gue nggak berpikir sampai bahwa ada virus lah atau ada wabah, gue nggak berpikir ke situ. Yang gue pikirin tuh usaha gue maju gitu, yang gue pikirin. Bahkan gue punya pikiran usaha gue ini di tahun 2019 ini lebih meningkat di tahun 2020 gitu. Gue sampai berpikir gitu, meningkat di tahun 2020. Ternyata di bulan Januari itu omset gue masih lumayan. Di bulan Januari pas ngelewatin habis banjir besar-besaran tuh, omset gue masih lumayan. Masuk di tahun Februari gue udah kayak ngedengar isu-isu corona tuh, itu udah masuk di Cina tuh. Gue kayak mana mungkin corona bisa di Indonesia gitu. Terus nggak lama dimasuk bulan Maret itu, pas kalau nggak salah bulan Maret tanggal 1 ya, itu udah masuk, katanya udah kena di Depok. Tangerang mana mungkin, udahlah buka terus gue gitu, buka sampai masuk di tanggal 19 gue dapat surat dari pemerintah nih, dari Satpol PP, bahkan pihak-pihak keamanan yang lainnya disuruh tutup. Ini udah ada ini penutupan, lockdown gitu, usaha harus tutup gitu. Hah? Gue berpikir gimana gue mau makan gitu kalau gue tutup, ya kan? Tetap gue buka tanggal 22 didatengin lagi, gue disuruh benar-benar tutup. Sorry itu saya gitu, ibarat kata kalau anak mudanya kan, sorry itu saya bukan apa-apa, ini masalahnya perut, gue ngomonginnya perut. Akhirnya tanggal 28 datengin lagi, ketiga kalinya gue dikasih surat kuning. Sampai gue diancam gini, kalau misalkan bapak masih buka, bapak bisa dibawa ke kantor nih pak gitu, karena ini udah melanggar. Wah sampai segitunya ya. Akhirnya gue terapi lah, akhirnya gue tutup di bulan Maret itu tanggal 28. Masuk di bulan April sampai bulan Mei ya, April Mei itu gue benar-benar bingung, karena satu, gue punya motor ya kan, yang dimana motor gue kredit ya kan, terus
gue harus bayar kontrakan gue, listrik gue, terus segala macem. Bahkan gue aja orang merantau ya, gue yang dari Papua datang di kota Tangerang gitu. Wah udah bingung deh. Lu kalau jadi gue mungkin gue harus ngambil jambu kali ya, bukan kopi lagi, jambu gitu. Benar-benar bingung. Akhirnya gue nanem, gue sempet berkebun juga, karena gue mikirinnya gue bisa makan gitu, dan gue bisa ngelanjutin usaha gue. Nah pas seneng itu gue ketika pas April selesai nih, itu pemerintah di pertengahan April itu pemerintah udah kabarin bahwa pengen new normal. Wah gue makin seneng tuh. Di situ gue bingung, tapi konsepnya gue bingung. Satu karena keuangan gue nggak ada. Yang dibilang motor gratis lah, nggak bayar apa kreditan ya kan, terus listrik yang dari pemerintah gratis, itu semua nggak ada gitu. Terus yang namanya kayak ada sembako dari pemerintah, terus dikasih duit yang katanya nominalnya 600 tuh, gue dengar nggak ada, dan sama sekali itu nggak ada. RT cuman minta KTP, KK udah kumpulin, dan mana ujungnya gitu. Malah yang gue dapat gue dari orang lain gitu, dari sahabat gue, Pet nih lu buat makan gitu kan, mana puasa lagi. Wah itu ujian banget sih bener. Itu di bulan itu gue kacau, udah pusing banget gue udah mikirinnya, buset gue lebaran gimana nih. Bahasanya kan namanya ketemu bocah mah pasti mersen kita kan. Wah kata gue parah deh. Di situ abis lebaran ini gue dengar pengen new normal, lanjut ke new normal tuh ya. Tanggal 1 Juninya gue buka. Tapi sebelum buka ada yang harus kalian tahu. Gue di situ jual HP gue. HP gue nih Samsung A10, yang dimana ya receh lah tuh, nggak ada harganya, tapi gue jual 1,1 gue buat beli alat-alat buat belanja semuanya, bayar listrik segala macem ya kan. Coffee shop nih masalahnya, kalau misalkan konsep itu nggak kepake, orang gimana mau nongkrong. Nah di situ tapi harus ada satu lagi protokol yang benar-benar pemerintah keluarin gitu. Harus cuci tangan, berarti gue harus beli sabun, belum lagi gue harus beli masker, belum lagi itu bahkan yang lain-lainnya ya, kayak alat kopi, terus sampai tempat sabunnya, terus hand sanitizer tuh ya, itu sabun cair gitu, terus desinfeksi ya itu tuh yang buat penyemprotan bangkunya ini biar kejaga banget lah gitu, biar steril lingkungannya dapet gitu. Wah di situ gue bingung, 1,1, sedangkan yang dimana harga lagi naik-naiknya semua. Semua itu lagi naik-naiknya. Gue kira menurut gue malah makin turun ya. Ini enggak, malah nyiksa masyarakat sih ya. Gue sendiri pun kayak merasa kesiksa. Gue kalau misal dibilang capek, gue capek waktu itu. Udah bingung. Kalau lu ada di peran jadi gue, mungkin bingung juga, yang dimana lu nggak ada orang tua di sini. Satu, lu benar-benar sendiri gitu. Lu harus bisa menghasilkan satu kebanggaan buat diri lu sendiri dan orang lain sih pada khususnya gitu. Tapi di situ akhirnya gue yakin yang dengan uang 1,1 gue berhasil gitu, gue bisa gitu. Gue sharing juga sama teman-teman gue. Terus teman-teman gue bilang, iya Pet, lu sekalian lah buka botolan gitu, ya kan? Soalnya lu mau gimana mau ngundang orang juga mau datang kayak masih takut gitu akan corona gitu kan. Iya juga sih, gue mikir ke situ juga kan, bener juga nih. Ya udah deh gue beli botolan. Dari botolan lumayan sih, bisa dibilang ya walaupun 150 satu hari. Biasanya kan kalau di bulan 2019 gue itu omset gue 500 ribu, 600 ribu, bahkan 1 juta aja gue pernah gitu di malam minggu. Tapi ini ketika pas botolan itu benar-benar 150, paling gede loh. Itu udah bingung banget. Nah di pertengahan Juni ya mungkin masyarakat juga udah mulai resah kali ya untuk di dalam rumah aja gitu. Terus tiba-tiba anak-anak kayak pada ngabarin gue, Pet lu di mana gitu. Tapi di situ gue udah beli HP lagi ya, dari uang 150 gue kulik buat beli HP gitu. Soalnya kan usaha gue nih usaha yang dimana nggak ada Gojeknya gitu, nggak ada ini, gue pasti harus bikin sosmed sendiri gitu, sosial media sendiri gitu.
akhirnya gue beli HP lagi, kesanggup gue tuh masih beli HP. Usahain makan seadanya, sedayana ya, sedayana. Bener-bener nol lah. Kalau lu ngerasain kayak gue, mungkin udah mati kutu, udah buntu banget. Gue jauh dari orang tua. Ya, tapi gue yakin aja, karena satu, ketika kamu yakin kepada yang Maha Kuasa, maka yang Maha Kuasa akan memberi kamu yang berlebih dari dunia gitu. Tapi walaupun itu agak goncar-gancir juga sih, ya kan. Terus makan seadanya gue, bener-bener nasi tempe pun itu gue sikat daripada gue nggak makan gitu.